video pembelajaran warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah sejarah dan teori arsitektur yang merupakan pertemuan ke-6 dan ke-7. Ibu gabung satuin aja, semestinya ini adalah 2 minggu yang lalu udah Ibu berikan, tapi baru sekarang karena ada sedikit miskomunikasi, Ibu melanjutkan dari Bu Lilis yang sudah memberikan materi sebelumnya. Jadi materi pertemuan ke-6 ini tentang arsitektur masa pramodern, yaitu tentang arsitektur Afrika kuno, yaitu adanya pada Mesir, budaya Mesir kuno, dan masa Mesopotamia. Jadi arsitektur masa pramodern meliputi Mesir dan Mesopotamia, di mana seperti kita ketahui bahwa kota itu tumbuh, berkembang, dan hancur seiring dengan peradaban manusia yang diantainya. Dari penelitian yang dilakukan, kebanyakan kebudayaan awal berkembang pada daerah Timur Tengah yang disebut dengan Cradle of Civilization, di mana semua yang berada pada tepian sungai dan lembah subur, Eufrat dan Tigris di Mesopotamia, Sungai Nil di Mesir, dan tempat lainnya. Jadi awal peradaban di masa pramodern itu tumbuh dan berkembang itu di daerah pertanian yang kemudian berkembang menjadi kota-kota awal peradaban. Gitu. Bisa dilihat di sini. Ini di bagian ini awal perkembangan arsitektur, morfologi, dan tipologi kota dari zaman ke zaman. Jadi pada masa awal itu adalah pada zaman masa awal perkembangan kebudayaan itu, yaitu dimulai dari masa Mesir purba, Mesir kuno, dan Mesopotamia. Yang berkembang kalau Mesir itu di Laut Tengah, Sungai Nil tadi, kalau Mesopotamia di Eutaria. Kemudian masuk ini namanya zaman Antiquitas. Kemudian masuk ke arsitektur klasik yang mulai kita terkenal itu adanya di zaman Yunani dan Romawi. Kemudian masuk abad medieval pertengahan, itu zamannya Romanes, Rumania, Bizantium, dan Gotik. Kemudian berkembang namanya di abad Renaissance, itu ada arsitektur barok, rokoko, manierisme, klasisme. Kemudian masuk ke zaman modern sekarang, seperti kita ketahui bahwa peradaban yang Mesir kuno itu berkembang di sepanjang Sungai Nil di daerah timur laut benua Afrika, yaitu pada selama 3000 tahun, dari mulai tahun 3300 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, yang merupakan peradaban kuno terpanjang dalam sejarah. Jadi secara geografi, Mesir kuno mendiami daerah lembah dan delta Sungai Nil, dan secara kultural berarti merupakan bahasa, kebudayaan, kekuasaan, pemerintahan serta relasi. Berdasarkan letak geografisnya yang strategis serta kesuburan tanah, maka bangsa Mesir kuno berkembang secara menakjubkan. Jadi rentang peradaban Mesir kuno ini sangat panjang, lebih kurang 3000 tahun. Jadi di awalnya tercatat bahwa bangsa Mesir kuno itu menghasilkan bermacam catatan berbagai peristiwa. Dia memiliki kemampuan yang menakjubkan di bidang matematika, arsitektur, hingga mampu membangun bangunan batu sebelum 2500 sebelum Masehi, berupa piramida besar, hieroglif, makam bawah tanah, kompleks pemakaman, patung manusia dan hewan, dan bukti-bukti lain tentang kebesaran kebudayaan Mesir kuno, tentang kebesaran arsitektur Mesir kuno, bangunan, patung, lukisan, seni dekoratif dari Mesir kuno. Jadi ini terjadi pada masa 5000 sebelum Masehi sampai dengan 30 sebelum Masehi, saat peralihannya, yaitu saat Mesir mulai dikuasai oleh bangsa Romawi. Kemudian berlawanan dengan perkembangan di Mesopotamia. Kalau kota-kota di Mesir setelah abad ke-14 sebelum Masehi tidak lagi memiliki tembok yang membentengi kota. Hal ini mungkin disebabkan oleh kuatnya kekuasaan Firaun sebagai figur sentral pemerintah dan keamanan untuk seluruh dataran rendah Sungai Nil.
Jadi karena saking kuatnya kekuasaan Firaun itu, jadi tidak perlu benteng karena kekuasaannya satu, nggak ada perubatan kekuasaan. Benteng itu biasanya karena takut ada ancaman dari luar atau dari serangan dari luar. Tapi ini sebenarnya semuanya dikuasai Firaun, jadi untuk apa benteng untuk tembok-tembok itu? Dan kota-kota Mesir kuno terbentuk dengan metode perencanaan geometris yang sangat baik dan nilai artistik yang tinggi. Jadi contoh yang tersisa dari kota-kota peradaban Mesir kuno ini yaitu kota Kahun. Kota Kahun ini merupakan kota bagi pekerja yang membangun piramid El-Lahun di atas rumah pekerja yang berbentuk slide house, yaitu rumah bagi masyarakat umum dengan tipologi berbentuk persegi, tanpa halaman, dengan inner court di tiap rumah. Untuk rumah lebih besar terdiri dari 2 lantai, sudah mulai ada jalan terbentuk dari rumah-rumah dengan tipe yang sama untuk pola grid. Kota ini merupakan salah satu kota Mesir yang terencana dengan pola permukiman dan struktur jalan yang dibangun secara paralel. Jadi kota ini terdiri atas 3 distrik yang dibatasi oleh tembok. Distrik pertama merupakan hunian raja, kemudian diikuti oleh pembangunan kuil. Ini gambar contoh kota Kahun, di mana kota Kahun ini udah mulai ada yang namanya perkembangan kotanya, udah mulai ada yang terbentuk yang namanya jalan, dan kemudian sistemnya pun sudah terbentuk, sudah terpola. Sistem ini sampai sekarang masih digunakan, itu sistem grid, meskipun sekarang banyak percampurannya, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Mesir kuno. Betapa udah majunya kebudayaan Mesir kuno ini ya. Kemudian kota kedua setelah kota Kahun tadi adalah Tel El-Amarah. Kota ini juga merupakan kota bagi para pekerja bangunan pada masa Firaun dengan metode yang sama dengan kota Kahun. Jadi kota ini sama aja dengan kota, metodenya sama, jadi sistem grid, terus itu ada bangunan-bangunan rumah bentuk piramid itu dengan 2 lantai. Kemudian kita lanjut ke yang namanya peradaban Mesopotamia. Mesopotamia ini terletak di antara 2 sungai besar, yaitu sungai Eufrat dan Tigris. Daerah yang kini menjadi Republik Irak itu di zaman dahulu disebut namanya Mesopotamia. Jadi kalau sekarang kita mengenalnya dengan nama Irak, tapi itu dulu terkenal dengan nama Mesopotamia. Di lembah sungai Eufrat dan Tigris, yang dalam bahasa Yunani berarti daerah di antara sungai-sungai. Bangunan paling penting pada masa Mesir kuno adalah kuil, makam dan istana. Kuil sebagai tempat menyembah dewa, sedangkan makam merupakan tempat kaum elit dikuburkan. Istana berfungsi sebagai tempat tinggal dari raja dan kaum elit lainnya. Jadi kalau ciri khas dari bentuk-bentuk kota Mesopotamia ini merupakan sebagai satu contoh penentu evolusi bentuk kota, dipengaruhi oleh iklim, dan sudah ada halaman. Kalau di Mesir tadi belum ada ini halaman. Kemudian sistem rute kota merupakan akar dari kebudayaan kota Islam, karena ini berkembang di Irak. Jadi seperti halnya kondisi geografis yang dijumpai di Mesir kuno, dataran Mesopotamia yang membentang antara lembah sungai Eufrat dan sungai Tigris ini berada di antara negara Irak, Iran, dan Syria, kaya akan sumber kekayaan alam seperti tanah liat dan batu putih. Hal ini mempengaruhi karakter bahan bangunan yang dipergunakan pada arsitektur Mesopotamia yang banyak menggunakan batu bata, campuran tanah, dan batu kapur. Ini ciri khas arsitektur beragam ornamen yang ada pada masa Mesopotamia. Jadi banyak terbuat dari campuran tanah liat, batu kapur, dan batu bata. Kemudian bentuk-bentuk kuil nih ya, pada zaman peradaban Mesopotamia adalah bentuk kuil yang tersusun dengan bidang bagian bawah lebih besar dibandingkan dengan yang ada. Bentuk kuil bersusun tersebut semakin disempurnakan oleh raja yang berkuasa setelahnya dengan memperbesar ukurannya dan menambah beberapa elemen seperti tangga. Jadi kuilnya seperti ini. Kalau kuil-kuil yang ada di zaman Mesopotamia di Irak. Nah, kalau ini adalah bentuk kompleks piramida yang ada di zaman Mesir kuno. Ini adalah tempat pemakaman 3 raja pada masa dinasti Khufu. Jadi ini merupakan kompleks
piramida tadi ada 3 raja masa dinasti keempat Khufu, Kefre, dan Nefer. Kemudian ini skematis ruangan yang memperlihatkan piramida. Ada piramida Raja Khufu. Ini seperti ini. Kan piramida ini tempat makam ya, tempat makam raja. Kalau di Mesir, ini kuil Luxor dan kuil Karnak dan Luxor. Ini adanya di Luxor 1200 sebelum Masehi. Ini masih masa peradaban Mesir. Sampai di sini penjelasan Ibu cerita tentang bagaimana masa prasejarah, yaitu peradaban, arsitektur, dan perkembangan kota-kota yang ada di Mesir dan Mesopotamia. Sampai di sini kuliah kita. Nanti setelah ini kita UTS. Pengumuman UTS nanti akan Ibu berikan pengumumannya akan Ibu berikan selanjutnya pada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.